Sudah masuk semua nggih, Bapak Ibu? Halo. Sudah Bu Siwi. Sudah Bu. Benar nggih. Ya, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bandu Tando, SPD selaku Kepala SMP 1 Atap Negeri 1 Mojomulyo, Bapak Ibu Guru rekan sejawat SMP 1 Atap Negeri 1 Mojomulyo yang saya hormati pula. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang maya nggih Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi budaya positif nantinya. Terima kasih banyak saya ucapkan sudah mengganggu aktivitas panjenengan di jam-jam krusial seperti ini, pasti sudah merasa capek dan letih. Namun saya percaya Bapak Ibu semua masih punya semangat yang besar untuk selalu menambah wawasan. Sebelum presentasi saya mulai, saya mohon Bapak Bandu Tando selaku Kepala SMP 1 Atap Negeri 1 Mojomulyo untuk membuka kegiatan hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bu Siwi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Atap Negeri 1 Mojomulyo, Pak Dini Siwit Aryani selaku tugas Pak Haris IGP yang melaksanakan tugas aksi nyata 1.4 yang kurang lebih nanti kita bisa beliau memaparkan terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini jam 10 lebih hampir jam 11 kita bisa melaksanakan kegiatan di Jimit secara melakukan pemaparan nanti Bu Siwit secara daring di Jimit. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan memahami apa yang dimaksudkan atau yang disampaikan Bu Siwit, karena kemarin sudah Bu Lilik, Bu Galih, yang terakhir adalah Bu Siwit. Jadi 3 kali sudah pemaparan. Ini yang terakhir, mudah-mudahan yang ketiga kali ini sudah bisa kita benar-benar paham budaya positif atau penerapan nanti ketika nanti kita melaksanakan pembelajaran. Yang berikutnya Bapak Ibu, permohonan maaf saya aturkan ke panjenengan karena yang pertama saya tidak bisa rawuh di sekolahan. Dari kemarin kaki saya itu mungkin kolesterol atau asam urat naik sehingga yang kanan buat jalan agak pincang sedikit. Nah, di hari ini malah lorone lumayan. Jadi aku semangat akhirnya itu. Mohon maaf sekali Bapak Ibu tidak bisa rawuh di sekolahan. Untuk kegiatan pada siang hari ini, waktu dan tempat nanti saya serahkan penuh ke Bu Siwit untuk paling tidak membersamai panjenengan kita semua kurang lebih 1 jam lah untuk berdiskusi terkait budaya positif di sekolah. Harapannya yang sudah saya utarakan tadi benar-benar kita memahami apa yang diinginkan atau apa yang kita tuju dari dengan segitiga restitusi, kita bisa mengaplikasikan ketika
nanti kita sudah berada di kelas. Jadi kemarin Bu Lilik mungkin baru bayangan saja, Bu Galih sudah ada yang pemahamannya sudah masuk, yang lainnya yang ketiga harapannya Bu Siwit benar-benar nanti rekan-rekan bisa paham sehingga kita bisa jalan bersama untuk memajukan pendidikan di SMP 1 Atap Negeri 1 Banyuwangi. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Siwit atas waktunya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan yang diberikan oleh Pak Bandu dan semoga Pak Bandu lekas sehat dan dapat berkumpul kembali di tengah-tengah kita. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya share screen dulu PowerPoint agar lebih jelas dan saya tambah lagi dengan penjelasan-penjelasan. Apabila nanti ada penjelasan, boleh Bapak atau Ibu guru yang lain memberikan masukan tambahan. Karena di sini kita sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif di sekolahan kita. Halo Bapak Ibu, sudah terdengar? Oke, sudah Bu. Pada dasarnya adalah tugas, namun saya harap ini adalah sebagai ruang belajar kita bersama, sebagai ruang belajar menambah wawasan sebagai seorang pendidik yang profesional dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Adapun komitmen webinar hari ini, yang pertama selalu menyalakan kamera adalah sinyal. Tidak berdinamik bisa saat boleh baru dinyalakan. Yang kedua adalah memastikan kolom chat. Yang ketiga, gunakan hand sebagai penanda bahwa panjenengan mau bertanya agar tidak celemang-celemong gitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Artinya, sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan kebudayaan yang positif untuk anak-anak, agar nantinya budaya positif tersebut dapat mengakar kuat dan menjadi karakter anak. Melalui sekolahan kita, melalui lingkungan kita, kita tanamkanlah benih-benih kebudayaan positif, agar nantinya mereka kembali ke masyarakat menjadi manusia yang bahagia. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, keyakinan universal, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini harapan kita semua ya Bapak Ibu, agar anak-anak dapat memiliki karakter positif dari profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya. Bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan keyakinan yang universal dari dalam diri masing-masing atau lingkungan tempat mereka tinggal.
Ini perubahan paradigma budaya positif. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai apa yang kita inginkan. Ya, kita tidak bisa memaksa. Walaupun hari ini kita dapat, itu karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Apabila besok lain waktu dia tidak mengizinkan, kita tidak akan bisa mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya itu di sini adalah bujukan, bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Itu biasanya siapa yang di sini sering memberikan bujukan? Halo? Enggak yang di sini suka memberikan bujukan kepada anak didiknya? Ya, monggo. Nggih. Saya Bu. Nggih. Saya pernah melakukan bujukan terhadap murid, misalnya seperti kayak memberikan pengertian bahwa harus melakukan perilaku yang positif dan meninggalkan yang negatif. Seperti positifnya dengan tadi sesuai dengan apa keyakinan atau budaya positif yang telah disepakati di kelas. Seperti itu. Nggih. Tentu saja nggih, kita pernah melakukan bujukan kepada peserta didik kita. Terus selanjutnya langsung. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah itu kemudian menguatkan karakter anak. Seringkali kita mengkritik anak dengan identitas gagal. Harapannya anak tersebut merasa terpacu untuk lebih baik. Tapi pada dasarnya hal itu kira-kira perbuatan yang benar atau salah nggih Bapak Ibu? Salah nggih? Salah. Karena memberikan identitas gagal kepada anak itu tidaklah hal yang baik. Karena dapat merusak mental seseorang. Karena mental anak-anak itu beda dengan mental orang dewasa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lah ini yang harus kita ubah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu sesuai dengan keinginan orang dewasa atau keinginan Bapak Ibu guru. Kita sering memaksa dengan harapan anak tersebut dapat lebih baik menurut kita ya sebagai orang dewasa. Ini ada 6 konsep dalam budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan yang 6 segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma stimulus dan respon. Stimulus dan respon tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang memiliki hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita. Berarti dengan kesimpulan, stimulus respon tentang dunia itu harus sama. Pandangan yang satu dengan yang lain harus sama. Ya. Apabila tidak sama, maka melalui jalan pemaksaan agar menyamakan pandangan. Sedangkan teori kontrol tentang dunia itu kebutuhan orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda.
Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwasanya pada teori kontrol yang dapat mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mboten, Bu. Belum, Bu. Ya, Belum ada. kemarin mungkin sudah mendapatkan Belum penjelasan. ada. Nah, ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin di sini Bapak Ibu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ia hargai. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang terpenting di sini adalah motivasi intrinsik. Tetapi makna kata disiplin di negara Indonesia telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di Indonesia, disiplin itu adanya kontrol dari orang lain, bukan berdasarkan intrinsik mereka, keyakinan mereka atau nilai-nilai yang mereka yakini. Ini yang perlu diluruskan, ya. Disiplin itu sebetulnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik anak untuk ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nilai-nilai kebajikan universal, ada nilai-nilai kebajikan universal antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Ini nanti kita butuhkan untuk melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Harapannya nanti kita dapat memberikan pengertian nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita ke motivasi dulu. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini. Nih. Bagaimana tampilan di layar panjenengan? Besar atau terlalu kecil? Terlalu kecil, Bu. Terlalu kecil. Kebesaran. Besar dikit. Ini sudah? Ya, sudah pas. Dikit enggak? Ya, besar sedikit. Segini? Yang poin-poinnya belum. Oke. Itu tadi motivasi, ya, dorongan. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu kita lihat anak-anak. Motivasi anak kita melakukan suatu hal pertama apa, nggih? Halo. Memberikan dukungan, Bu. Yang eksternal. Eksternal ya, kebanyakan yang eksternal ya, motivasi eksternal ya. Yang pertama takut akan hukuman, ya. Yang kedua ingin mendapatkan hadiah. Motivasi internal jarang untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai itu jarang. Mereka cenderung
memiliki dua motivasi eksternal tersebut. Nah, ini adalah PR kita bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal mereka dengan tujuan disiplin positif agar melekat pada diri anak-anak. Tanpa memberikan hukuman maupun penghargaan, mereka dapat mengetahui saya ingin menjadi apa sih apabila saya melakukan hal yang dilakukan tersebut. Nggih, monggo Bu Galih. Pripun Bu Galih? Iya, terima kasih Bu Siwit. Saya mau tanya terkait motivasi internal tadi. Ya, kita sebagai pendidik kan khususnya saya masih belum bisa menumbuhkan motivasi internal dan menumbuhkan dari itu sendiri. Bagaimana caranya menumbuhkan motivasi itu dari dalam diri murid? Iya, terima kasih Bu pertanyaan yang diberikan kepada saya. Untuk menumbuhkan motivasi internal murid memang tidak mudah ya Bu. Perlu adanya pendekatan, perlu adanya pemberitahuan tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang mereka percayai. Hingga akhirnya anak tersebut memahami itu memang perlu adanya pendekatan lebih dari kita sebagai guru, sebagai orang dewasa untuk mengarahkan serta memberikan pengertian, bukan hanya memberikan justice ya. Kalau kamu tidak bisa seperti ini, putus-putus Bu suaranya Bu. Oh, putus-putus. Halo? Suaranya Ini sudah terdengar? putus-putus. Ini sudah terdengar? Ini sudah terdengar. Ya. Terima kasih, saya ulangi ya, Bu. Untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak bisa melalui pendekatan terlebih dahulu, Ibu. Kita arahkan. Sebetulnya mereka punya keyakinan seperti apa sih terhadap diri mereka. Setelah itu kita dorong semaksimal mungkin. Kita tuntun untuk menuju pengetahuan tersebut sehingga mereka punya motivasi yang lebih, yang berasal dari dirinya sendiri tentunya Bu, bukan karena ada hukuman atau iming-iming imbalan atau penghargaan dari kita ya. Halo? Ya, terima kasih Bu Siwit atas penjelasannya. Kita lanjut ya. Itu tadi ya. Nih, penghargaan yang menghukum. Bahwasanya Bapak Ibu bukan saja hukuman yang membuat anak itu sengsara, tapi juga ada istilah penghargaan itu dapat menghukum anak. Jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati dan merasa terhukum oleh perasaan mereka yang merasa gagal. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, bahwasanya penghargaan juga dapat membuat anak itu merasa terhukum serta tidak memiliki motivasi lebih nantinya. Hanya sekedar tertuju pada penghargaan yang ingin mereka dapat. Nih, ini saya memberikan contoh, bisa Bapak atau Ibu jawab ya. Silakan, hanya 3 saja untuk mengetahui seberapa jauh panjenengan dapat membedakan hukuman atau konsekuensi, karena kemarin sudah diberikan contoh juga oleh teman-teman yang lain, maka dari itu saya berikan contoh 3. Terlihat apa tidak nggih Bapak Ibu? Kurang Halo. besar Bu. Kurang besar. Nggih. Ya. Saya akan perbesar. Maaf ya, terganggu oleh suara motor.
dapat diajak kerja sama. Halo? Nggih. Bentar ya. Suara saya terdengar atau tidak nggih? Dengar, Bu. Ini Dengar, Bu. bagaimana Ya, ini? sudah Ya, udah jelas, Bu. sudah jelas. Udah jelas. Ini siapa yang mau membedakan hukuman atau konsekuensi? Ya, yang lain saya boleh. Monggo. Bu Lia mungkin. Ya, Bu. Gimana, Bu? Tadi Pertama. lihat sebentar. Ya, ini kalimat pertama atau pernyataan pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya, Bu? Yang mencatat 100 kali itu, ya, Bu. Yeah. Ini saya rasa hukuman, Bu. Karena mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu tidak sesuai dengan yang dilakukan. Misalkan kan ini terlambat, mungkin bisa dinasehati dulu, tidak harus langsung menghukum mencatat 100 kali. Begitu menurut saya. Ya, yang lain? Saya, Bu. Yeah. Kenapa, Bu? Kalau Benar menurut itu hukuman nggih. atau konsekuensi? Oke, mohon izin. Nggih. Oke, mungkin baru ada kendala ya. Ya, benar. Itu adalah hukuman. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan kesalahan mereka atau tidak nyambung ibaratnya gitu. Terus hal tersebut bersifat apa ya? Efek jera saja. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti ini kira-kira itu hukuman atau konsekuensi nggih? Hukuman, Bu. Nih, sama ya, hukuman ya. Nggih, Bu. Alasannya apa, Bu? Halo. Halo. Alasannya apa, Bu? Oh, itu Halo. termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Oh ya, hukuman karena dia melakukan suatu kesalahan, jadi dia harus mengelilingi apa ini sih lapangan basket 2 kali terlambat, jadi di sekolah, Bu. Yeah. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi, Bu. karena ada tindakan yang dia lakukan, yaitu dengan membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisan. Berarti ini sudah paham semua ya mengenai yang hukuman atau konsekuensi karena sudah betul. Kita lanjut. Konsekuensi, apa sih bedanya konsekuensi dan hukuman? Meskipun Bapak Ibu sudah memahami, saya yakin itu ya, Bapak Ibu telah memahami apa itu konsekuensi, hukuman. Izinkan saya memperjelas. Konsekuensi itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dan hal tersebut sudah ada kesepakatan bersama. Sedangkan hukuman adalah pemberian rasa jera kepada seseorang yang bersifat menekan atau memberikan rasa sakit kepada pelaku. Kira-kira untuk pilihan dua ini, Bapak Ibu milih yang mana? Konsekuensi hukuman, konsekuensi atau hukuman?
Konsekuensi, Bu. Konsekuensi ya. Benar sekali. Ya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita, nggih, Bapak Ibu? Apa nggih? Kelihatannya kok menghindari hukuman ya? Iya, Bu, Iya, anak iya karena anak takut hukuman. Jadi dia melakukan apa seperti itu. Iya, motivasi masih ada di ekstrinsiknya, hukuman atau penghargaan. Kalau penghargaan kelihatannya kok tidak begitu, lebih ke hukuman, nggih. Nah, ini restitusi. Restitusi itu motivasi intrinsik. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik, nggih. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini kita harus dapat melakukan restitusi kepada anak didik kita melalui pendekatan. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak kemudian belajar dari kesalahannya, mengetahui kesalahannya yang mana dan mampu belajar, serta nantinya dapat memperbaiki hubungan, ya. Seperti poin kedua. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Mereka diberikan tawaran, option. Bagaimana memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut atau perilaku yang salah tersebut melalui perbaikan mereka sendiri atau cara mereka sendiri agar mereka mampu melaksanakannya dengan baik. Restitusi itu menuntun, ya, bukan menuntut, karena bukan paksaan. Kita tidak memaksa anak untuk seperti apa yang kita inginkan, tapi anak memahami sendiri apa yang dia lakukan, terus bagaimana cara memperbaiki agar diterima di lingkungan melalui langkah-langkah yang mereka buat sendiri. Kita hanya menuntun. Nah, kita sebaiknya mencari kebutuhan dasar yang mana sih yang belum terpenuhi. Untuk kebutuhan dasar kita nanti bahas pada slide berikutnya. Dan yang keenam adalah restitusi itu cara yang paling baik di antara cara menghukum dan memberikan penghargaan. Ini tiga. Yang ketiga, keyakinan kelas. Siapa yang di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu? Saya Bu sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya. Ini pasti wali kelas sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Biasanya di awal nih, di awal masuk atau tahun ajaran baru sudah memberikan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas panjenengan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sebenarnya atau yang terbaik dalam membuat keyakinan kelas? Kemarin kan sudah melakukan Zoom bersama Bu Gale, melakukan presentasi secara langsung bersama Bu Lili. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai? Insya Allah sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, ini mengapa tidak saja keyakinan kelas? Ya. Nih, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulisan tanpa makna. Nah, ini dengan mengaitkan kembali nilai-nilai kebajikan yang murid yakini. Ini nanti kita harus belajar nilai-nilai kebajikan lebih
mendalam. Ini Bapak Ibu ya, tadi ada beberapa nilai kebajikan yang kita kaitkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kenapa kok dibuat dalam bentuk positif? Karena menghindari kata-kata yang memerintah maupun kata-kata yang mengharuskan. Kita carilah kata-kata yang positif. Contohnya, biasanya kita kan jangan coret-coret tembok gitu. Ya, itu termasuk perintah ya, kata perintah. Tapi keyakinan kelas kita bisa ubah dengan bahasa yang lebih positif. Contohnya apa nggih? Yang sudah membuat keyakinan kelas. Jangan coret-coret tembok. Kita bisa ubah dengan kata-kata seperti apa? Halo. Ya, Bu. Terdengar atau tidak? Terdengar. Bu Lili, jangan coret-coret tembok. Itu kita bisa ubah kata-kata tersebut dengan kata-kata positif. Contohnya seperti apa, Bu? Biar teman-teman. Ya, baik. Menurut pendapat saya, kata jangan itu sebaiknya dihilangkan, Bu. Mungkin dengan merawat tembok agar bersih dari coretan, seperti itu. Ya, berarti bisa ya dengan menggunakan rawatlah kelasmu dengan indah. Ya. Bisa ya. Nah, keyakinan itu sebaiknya tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat warga kelas. Yang selanjutnya lagi, semua warga kelas berperan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita berikan hak yang sama kepada anak didik untuk membuat keyakinan kelas, atau dengan kata lain mengutarakan keyakinan mereka. Nanti kita dapat komunikasikan kembali sehingga membuat keyakinan kelas itu dapat dirasakan bersama. Dan barulah kita buat di kertas warna-warni atau kita bisa tempel. Keyakinan kelas dilakukan secara rutin dan konsisten. Nah, anak dapat memahami keyakinan kelas mereka. Kelas 9 masuk. Sudah jam 10.20. Halo Bu Dia. Tolong di-mute ya, Bu. Lanjut, Bu. Ya, agar seorang anak atau anak didik kita memahami keyakinan mereka dengan baik, kita bisa menggunakan tabel T ini. Ya. Contohnya. Ya, masuk. Di sana ada percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Keyakinan kita seperti itu. Kita buat tabel T. Tabel T itu tampak seperti ini. Halo Bu Dia. Suaranya Bu Dia. Maaf Bu, maaf kepencet. Saya ulangi lagi ya, untuk kita dapat memberikan pemahaman lebih kepada anak, kita dapat menggunakan tabel T. Apabila ada keyakinan sekolah seperti ini, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, kita bisa membuat tabel T. Yang pertama adalah
tampak seperti dan tak tampak seperti. Kalau tampak seperti, meminta izin terlebih dahulu jika meminjam barang orang lain. Tak tampak seperti, ya, ini lawannya dari sikap positif yang ada, yaitu langsung memakai barang yang bukan miliknya. Nanti anak-anak dapat memahami ini sikap yang tampak dan tidak tampak mereka, yang harus dan tidak harus mereka lakukan. Dan ada tabel Y, yaitu terdengar, terlihat, berperilaku. Ini juga kita bisa kasih ke anak-anak. Terdengarnya seperti apa sih? Selalu satu orang berbicara, ya. Yuk saya bantu. Ya. Yuk saya bantu. Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilakunya memberikan bantuan kepada orang lain. Paham nggih? Tabel Y dan T ada yang mau ditanyakan tentang tabel T dan Y? Kemarin kelihatannya belum nggih. Ini saya lebih menekankan. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Jelas ya? Jelas. Lanjut saja, Bu. Ini langsung saja ke kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, kita itu sebagai manusia punya berapa kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi orang atau masing-masing individu. Nah, di sini yang menjadi masalah apabila seseorang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Atau memenuhi kebutuhan dasar namun dengan cara yang salah. Maka dari itu tadi di restitusi kita harus melihat kebutuhan dasar anak. Sebetulnya kebutuhan dasar mana sih yang belum terpenuhi? Nah, ini kewajiban kita adalah menuntun agar anak itu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan baik, bukan dengan jalan yang menyimpang. Jangan tiba-tiba ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung mengejudge anak itu anak yang kurang ajar atau tidak baik. Kita gali dulu, apa sih yang mereka butuhkan saat ini. Nah, ketika sudah mengetahui, baru kita arahkan, kita dorong menuju hal yang positif. Karena pada anak-anak SMP masih mencari jati diri, nggih Bapak Ibu, nggih. Terkadang mereka caper, terus melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita orang dewasa itu hal yang menjengkelkan. Tapi bagi anak-anak tersebut ada alasan tertentu. Nah, itu yang harus kita gali. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Bahwa guru itu mempunyai posisi kontrol. Ya, sebentar ya. Ya, Bu Nur Indah Yuliani, bagaimana? Ya, Bu, mohon maaf izin bertanya ya terkait 5 kebutuhan dasar tadi kan ada salah satu kasih sayang. Nah, di sini saya mau bertanya, di sekolahan saya, di tempat saya mengajar itu ada salah satu siswa yang memang berasal dari keluarga yang broken home. Anak ini cenderung murung, nah apalagi ketika di pembelajaran si anak ini sering melamun. Nah, sebagai pendidik, sebagai gurunya, langkah apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya anak ini bisa termotivasi lagi meskipun dalam keluarganya sendiri terjadi broken home? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lia.
atas pertanyaan yang diberikan. Ketika ada anak broken home yang kurang kasih sayang, ya, bagaimana sih sebagai seorang pendidik untuk mengembalikan motivasinya, ya? Iya. Begitu ya Bu ya, ya. Iya. Nah, kalau saya Bu, ini saya tidak tahu Bapak Ibu guru yang lain. Kalau saya pribadi, yang pertama saya mencoba mendekati. Saya memberikan layanan konseling individu Bu namanya. Saya menggali apa yang mereka butuhkan. Apa sih yang dibutuhkan peserta didik tersebut. Kalau kasih sayang, saya kemudian membuka pola pikirnya Ibu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti anak. Bahwa setiap hidup itu punya cobaan. Setiap hidup itu punya masalah. Tidak hanya mereka saja. Kita coba pemikiran yang lebih positif lah. Tidak lagi selalu merenungi kekurangan. Yang kedua, saya selalu menjalin komunikasi dengan orang tua mereka. Meskipun ada yang broken, seperti ibunya mungkin saya punya nomornya gitu. Saya hubungi ibunya, bahwasanya anaknya punya permasalahan. Bagaimana agar kita sama-sama lah mendorong anak didik kita menjadi lebih baik. Itu sih Bu yang saya lakukan. Baik. Terima kasih Bu Siwi. Terima kasih Bu Lia. Nah, kita kembali lagi ya. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang terutama tadi sudah nggih. Penghukum sudah jelas. Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ini, mari kita saksikan ya penjelasan dan contoh 5 posisi kontrol guru agar panjenengan lebih paham melalui video yang akan saya unggah nggih Bapak Ibu. Sebentar ya, saya coba cari dulu. Oke, Bu. Loh, kok nggak bisa ya? Sebentar. Sebentar. Ini. Dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang
Sudah nggih? Tadi kita sudah diberikan contoh serta penjelasan yang sangat jelas. Apa kurang jelas Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sampai, Bu. Ada gambar ya. Kita seperti mengaca pada keseharian kita. Kita itu termasuk guru yang seperti apa, kita sudah memahami ya. Dari video yang sudah saya catat tadi Bapak Ibu. Kira-kira selama ini kita lebih condong ke yang sebagai teman, penghukum, apa manajer, apa yang satu, apa tadi Bu? Tadi Bu? Apa saja tadi? Pemantau. Masih ingat? Pemantau. Terus? Sudah ya, 5 ya. Manajer. Yang paling ideal itu memang manajer, karena kita melatih anak untuk mandiri, bertanggung jawab, serta anak tersebut merasa merdeka, bukan karena paksaan. Mereka dapat memahami secara mandiri dan merdeka dalam memilih option-option untuk memperbaiki perilakunya tersebut. Kita hanya sebagai pendorong. Terus kemudian sebentar. Jadi ini sudah. Ya, ini restitusi. Ya, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi beda ya dengan hukuman atau yang posisi kontrol lain. Kalau posisi yang lain itu kan untuk menebus hukuman atau kesalahan. Namun dalam restitusi ini untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga tadi tawaran, ada tawaran. Langkah apa yang menurut kamu tepat? Bukan paksaan. Yang harus kita memberikan paksaan atau keharusan bagi murid kita. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka harapkan terhadap diri mereka? Maaf. Nomor 5, dalam restitusi kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ya. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Karena tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menekan. Siswa merasa merdeka dengan pilihan yang sudah mereka mampu lakukan. Aduh. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketujuh itu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti pada akhirnya murid tersebut dapat kembali lagi di kelompoknya pada posisi atau perilaku yang lebih baik. Nah, kita dapat menggunakan segitiga restitusi. Pada posisi manajer, kita melakukan segitiga restitusi. Kemarin sudah dijelaskan ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ciri-cirinya bukan plek ya Bu ya, nanti panjenengan bisa menggunakan kata-kata. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Maaf. Pertama, menstabilitas identitas. Ya, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Ya.
bagaimana kita menstabilkan identitas gagal menuju identitas yang positif. Sehingga anak tersebut itu tidak merasa terlalu bersalah. Dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak tersebut tidak terlalu merasa bersalah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah itu sebabnya apa sih? Dengan kata-kata mungkin bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Makanya kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh peserta didik kita. Yang ketiga, menyampaikan atau menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan yang melekat pada diri anak, bisa melalui keyakinan kelas atau keyakinan universal ataupun juga keyakinan pribadi anak tersebut melalui pertanyaan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sehingga nanti anak tersebut mampu berpikir lebih panjang, mengaitkan keyakinan yang telah ia miliki. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu tentang penjelasan saya? Adakah yang kurang jelas? Apakah sudah jelas? Atau bagaimana Bapak Ibu? Boleh panjenengan menanyakan Bapak Ibu. Nggih, sinten nggih ini? Bu Lili. Monggo Bu Lili. Terima kasih Bu Siwit. Dari semua paparan yang sudah Bu Siwit jelaskan, saya akan menanyakan tentang restitusi, Bu. Menurut Bu Siwit, restitusi itu kita sebagai seorang pendidik itu memberikan restitusi kepada anak didik kita itu dalam kasus-kasus tertentu, apa hanya setiap kasus yang mungkin ringan atau sedang itu kita restitusi. Terima kasih Bu Siwit. Oke, ya, terima kasih Bu Lili. Pertanyaan yang luar biasa. Menurut saya pribadi ya Bu, kalau saya tidak semua permasalahan itu kita melakukan langkah restitusi. Contohnya, ketika anak, contoh ya Bu ya, ketika anak tidak sengaja menumpahkan cat atau barang milik temannya, itu kita, menurut saya tidak usah melakukan segitiga restitusi. Kita cuma butuh mengarahkan gitu. Kalau segitiga restitusi itu menurut saya permasalahan yang sedang sampai yang tinggi atau yang fatal. Itu Bu. Tidak semua permasalahan kita gunakan segitiga restitusi pada intinya. Nggih, berarti hanya restitusinya saja, tidak perlu dengan segitiganya gitu nggih Bu Siwit berarti nggih. Nggih, tidak perlu nggih. Nggih bener Bu. Nggih, terima kasih. Yang lainnya? Monggo. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, monggo Bu Galit. Iya, terima kasih Bu Siwit. Kemarin kan jenengan sudah melakukan segitiga restitusi ya di kelas. Nggih. Apa Bu Siwit itu sudah selain
sudah melakukan secara rutin segitiga restitusi ini, apa baru yang kasus yang kemarin? Terus yang kedua, apakah setiap kasus itu berhasil ditangani dengan segitiga restitusi, apa dengan menggunakan segitiga restitusi ini apakah sudah berhasil atau mungkin perlu ada metode yang lain, tambahan yang lain agar mengenangani kasus itu lebih selesai atau tuntas. Nggih. Terima Terima kasih. kasih Bu Gale. Kalau saya itu sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi sudah lama Bu, karena di perkuliahan juga ada pembelajaran segitiga restitusi seperti itu. Ternyata ada kesamaan gitu. Dan apakah itu berhasil? Kalau dikatakan berhasil 100% dengan hanya menggunakan segitiga restitusi, tidak Bu. Melalui pengalaman saya nggih, juga yang lain saya tidak tahu. Saya tentu saja melakukan langkah-langkah yang lain untuk melengkapi upaya saya melakukan segitiga restitusi tersebut. Contoh, mungkin saya melakukan home visit untuk dapat membantu terpecahnya masalah siswa, atau mungkin saya juga berkolaborasi bersama dengan teman sejawat, wali kelas, dan lain sebagainya. Ada langkah-langkah yang lain tentu saja, atau metode pelengkap yang lain yang saya lakukan. Gitu. Malah berarti Bu Siwi sudah tahu dari kuliah ya. Berarti ini malah materi kuliah di kuliah BK ya Bu ya. Segitiga restitusi ini. Ya, terima kasih Bu Siwi. Sudah ada Bu sebetulnya yang mirip seperti itu. Iya, tak kira dengan baru menerima materi segitiga restitusi pada saat pendidikan guru penggerak, tapi ternyata sudah pernah mendapatkan ilmu itu dari kuliah ya. Tapi dengan adanya program guru penggerak ini memang sangat luar biasa, memberikan motivasi saya kembali untuk melaksanakan segitiga restitusi itu dengan baik dan benar tentunya. Ya Bu, yes, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sama-sama Bu. Yang lainnya? Sudah cukup? Cukup Bu. Cukup Bu. Sudah sih ya. Ya, semoga kita dapat mengimplementasikan pengetahuan kita gitu ya tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif yang baik dan benar, karena kita sebagai seorang pendidik memang harus mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita tentunya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Namanya manusia. Oh nggih, pripun Bu Gale? Direfleksinya tidak Bu nanti yang sudah ini nanti dari teman-teman ngisi refleksi tidak ya? Oh iya, nanti ada refleksi dan daftar hadir yang saya share. Iya. Bu, hanya tidak apa-apa Bu, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, penjelasan saya mungkin bagi Bapak Ibu tidak begitu ya, tidak kurang jelas gitu. Kurang jelas atau sudah jelas Ibu? Bapak? Sudah sangat jelas Bu. Jelas. Manusia gitu Bapak Ibu pasti punya kekurangan. Apabila dalam penjelasan saya, tutur saya dalam Jimat hari ini kurang berkenan pada hati Bapak Ibu, saya mohon maaf nggih. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu. Nanti jangan lupa isi refleksi sama daftar hadir yang saya berikan di kolom chat. Cukup sekian ya Bapak Ibu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak share dulu ya. Ibu, Perlu difoto tidak ini? sama. Saya juga deg-degan ini Bapak Ibu memberikan penjelasan ini tentang budaya positif. Santai saja Bu, udah usah deg-degan. Tadi juga ada suara motor ya Bapak Ibu karena Iya. begitu bagus. Saya cari tempat adanya di sana ya saya terpaksa. Saya sudah kirimkan Padlet untuk jenengan isi. Bisa atau tidak nggih? Belum bisa Bu, ini jaringannya mungkin kurang stabil. Oh, nggih, karena sinyal nggih. Iya, Nanti saya kirim ke grup saja, grup belajar kita. iya baik. Saya sudah, Bu. Siapa yang di sini tidak bisa ya? Saya tidak bisa, Bu. Muter-muter. Muter-muter buat ini. Ya nanti saya share Bu di grup. Iya, you lost your connection. Iki aku fotonya piye? Beliau mau iso. Iso. Ayo Mas, Bu. Kok iki? Aku tak foto. Gak bisa aku hilang jaringannya. Yuk, kita foto bersama dulu ya, Bu. Kita tangkap layar dulu. Kita tangkap layar dulu. Karena Sudah di APP, Bu. Sudah siap sejak tadi. sudah? Oke, Bu. Saya mencoba agar kelihatan semua, Bapak Ibu. Ini saya kok nggak bisa kelihatan banyak ya pesertanya. Kalau pakai Chrome gitu, Bu. Oh gitu emang ya? Ya. Iya, Bu, saya kok nggak bisa ngisi Padletnya, nggih? Ya nanti saya kirim Bu di grup belajar kita. Ibu Lili tadi pakai gimana caranya, Bu Lili? Yuk, kita foto bersama dulu ya. Pakai Chrome. Kayak grup ya. Oke, kita foto bersama dulu yuk. Duh, belum tadi. Belum.
Gaya sejak tadi kok. Aduh. Ya, silakan bisa diperlihatkan wajah cantik dan gantengnya. Bisa Bu. Buat ini Bu Gale terlihat. Lagi. Benda. Pripun Bu Hermo? Sudah ya? Yang lainnya? Ini nanti aksesnya pakai HP aja Bu yang Padlet itu. Oke, siap. Nggak apa-apa, Bu. Gayanya. Gayanya gimana Bu? Ya, on cam teman-teman. Ini. Ya, sudah ya. 1, 2, 3. Ini bagaimana ini? Wah, belum ya? Aku gagal fokus. 1, 2, 3. Nggak bisa. Loh. Sebentar. Nggak bisa ya? Di screenshot nggak bisa, Bu. Sulit ya, Bu? Nah, ini. Sentimen ini. Sebentar. Oke. Tebak ya. Ini gimana Bu Lili? Gini. Yuk, 1, 2, 3. Sudah, ganti gaya yuk. Ini. Wah, Bu Gale pegang pipi, kenapa Bu Gale? Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang mau beraktivitas boleh keluar dari room. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki tak ana mlaku akeh iki. Kok beda apa ya? Izin teh Bu.